Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita terus mendengarkan firman Tuhan, karena kita tahu ketika kita hidup bersama dengan firman Tuhan, maka sukacita kita tetap dan kekuatan kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan ini yang begitu berat untuk ukuran manusiawi kita. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada satu hidup yang begitu berat. Semuanya akan terasa nyaman. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur 63 ayat yang ke-8. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mazmur 63 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Mazmur ini adalah ungkapan kerinduan dari seorang pemazmur terhadap Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita pernah merasa rindu akan seseorang. Kalau kita benar-benar merindukan seseorang yang begitu baik, yang begitu dekat kepada kita, maka kita ingin berjumpa dengannya. Betul? Pasti. Kita rasanya ada hal yang kurang. Ketika kita merindukan seseorang itu, kita berharap dia boleh ada bersama-sama dengan kita saat ini, denganku saat ini. Dan saudara-saudara, ketika kita merindukan seseorang yang baik, merindukan seseorang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita, pasti kita akan mengingat apa yang sudah dilakukannya, kebersamaan bersama dengan dia, kebaikan-kebaikannya, sikap-sikapnya, tata keramanya, dan seluruh yang ada dalam hidupnya pasti kita ingat. Gayanya bicara pun pasti kita ingat, ya, caranya ngomong pun pasti kita ingat, ya kan, dan sebagainya. Itulah orang-orang yang benar-benar dekat dengan seseorang dan merindukan dia. Rasanya, perasaannya merasa ada sesuatu yang kering dalam hidup ini ketika orang yang kita rindukan itu tidak bersama-sama dengan kita. Ini pemazmur. Pemazmur juga sangat merindukan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia sampai lari ke padang gurun. Dan di tengah-tengah penderitaan pergumulannya, dia keadaan sepi, hening, mencekam di padang gurun itu, tetapi dia betul-betul mengingat Tuhan yang maha baik, yang sungguh baik kepadanya. Makanya hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi teduh. Segala pergumulannya, begitu berat sekali pergumulannya, dikejar-kejar oleh Raja Saul, tetapi dia merasa tenang, merasa damai, merasa sukacita. Karena apa? Karena dia betul-betul menyampaikan hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang dia rindukan itu. Mari kita lihat dari ayat yang pertama, saudara-saudara. Ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang tandus, yang kering dan tandus tiada berair. Inilah ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur Raja Daud kepada Tuhan ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami kesepian seorang diri di padang pasir itu. Saudara-saudara, saya bukan mengatakan bahwa pemazmur hanya mencari Tuhan ketika dia mengalami pergumulan, tidak. Tetapi yang mau kita lihat, di tengah-tengah pergumulan pun dia masih mencari Tuhan. Itu hebatnya. Itulah orang-orang yang merindukan Tuhan. Saat kapanpun
Makanya ada sering sekali orang sampai berpikir-pikir, kenapa ya dia sering sekali pergi ke gereja? Kenapa ya dia sering sekali bikin-bikin ibadah terus atau ikut dalam satu ibadah terus? Kenapa ya dia terus tak putus-putusnya berdoa? Kenapa ya dia terus membaca firman Tuhan? Karena dia sungguh-sungguh merindukan hidupnya bersama dengan Tuhan. Itu. Oleh karena kerinduannya dengan Tuhan, dia tidak mau sedetik pun hidupnya terputus daripada Tuhan. Makanya dia terus bersama dengan Tuhan. Itu. Jadi orang-orang yang merindukan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan persekutuan. Tidak pernah meninggalkan ibadah. Saat ini saudara-saudara mungkin ibadah bisa ditutup karena masa pandemik ini. Tetapi bukan berarti kita tidak beribadah. Bukan berarti kita tidak berdoa. Bukan berarti kita tidak berhubungan dekat dengan Tuhan. Justru sama seperti pemazmur pada saat ini yang mengalami pergumulan yang begitu berat, dia dikejar-kejar oleh musuhnya Daud, Saul, walaupun Daud sendiri tidak menganggap dia menjadi musuh. Nah, ini yang baik juga yang mau kita lihat. Daud tidak pernah menganggap Saul menjadi musuhnya, tetapi bahkan dia menjadi sahabatnya. Sehingga ketika sekalipun dia dikejar-kejar, sekalipun Saul berupaya untuk menganiaya bahkan untuk membunuhnya, tapi sedikit pun dia tidak merasakan ada sesuatu hal yang mengerikan di situ. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa Saul itu adalah temannya. Nanti saat yang kemudian dia yang lain, ya, ketika Saul dan Yonatan meninggal, dia justru menderita sekali. Sedih sekali, terpukul sekali. Itulah hebatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit itu, dia masih mau mencari Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saat ini adalah saat yang juga penuh dengan pergumulan kepada kita. Apakah kita masih sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita sama seperti Daud pemazmur ini yang betul-betul merindukan Tuhan? Dia katakan, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Jadi hatinya, perasaannya kering, tandus seperti tanah yang tidak berair ketika dia tidak bersama dengan Tuhan. Dia bisa merasakan penderitaan, pergumulan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegang engkau. Ini kesaksiannya. Dan terakhir, termasuk dari firman Tuhan buat kita hari ini, dia katakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi Tuhan menjadi apa? Menjadi pertolongan buat pemazmur. Itulah kesaksian dia dengan Tuhan karena kerinduannya. Tuhan benar-benar telah menolong baginya. Tuhanlah yang melepaskan dia, dan dia merasa tenang berada di dalam Tuhan, di dalam naungan sayapnya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita akan tenang bersama Tuhan kita. Maka teruslah mencari Tuhan. Ingatlah, jangan pernah lupa kepada Tuhan. Teruslah selalu tinggal bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami, menguatkan kami. Sama seperti pemazmur yang mengalami pergumulan, tetapi dia mengingat Tuhan dan mencari Engkau. Biarlah Tuhan, kami juga boleh mengimani hal yang seperti ini, supaya hidup kami bisa tenang, bisa kuat, dan bisa teduh menghadapi semuanya. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan dan hal-hal yang menakutkan boleh terjadi, tapi kami tidak akan pernah takut, sama seperti pemazmur yang tidak sedikit pun merasa gentar karena Tuhan adalah pertolongan. Dia merasa aman, nyaman berada di naungan sayap Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan tenang. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.